Sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Namun kondisi cuaca terik dengan suhu tinggi masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu salah satunya keberadaan siklon tropis Kongre di perairan sebelah utara Filipina yang menarik massa udara di sekitarnya, termasuk di Indonesia, sehingga mengurangi potensi pertumbuhan awan hujan, utamanya di wilayah Indonesia bagian selatan. Meskipun demikian, kondisi ini diprediksi tidak akan berlangsung lama dikarenakan siklon tropis Kongre yang bergerak ke arah barat laut dan utara menjauhi wilayah Indonesia, sehingga tidak lagi memberi pengaruh yang berlangsung pada peningkatan suhu udara di wilayah Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana dinamika atmosfer terkini dan kondisi siklon tropis Kongre yang bergerak menjauhi Indonesia serta cuaca terik di Indonesia yang berangsur mereda. Bersama saya, Sini Indah Pratiwi, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, berkurangnya pengaruh siklon tropis Kongre di wilayah Indonesia ini menyebabkan massa udara yang sebelumnya tertarik mendekati sistem siklon tropis kembali aktif meningkatkan labilitas atmosfer di Indonesia. Akibatnya, konvektivitas dari pengangkatan massa udara menjadi lebih aktif sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Kemudian dinamika atmosfer lainnya yang turut berperan dalam peningkatan potensi hujan di wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan dalam beberapa hari ke depan, yaitu aktifnya gelombang Rossby ekuator. Dengan demikian, seiring dengan peningkatan hujan di beberapa wilayah, maka penurunan suhu udara diprediksi juga akan terjadi dalam seminggu ke depan. Beralih untuk kondisi dinamika atmosfer terkini, sejumlah wilayah di Indonesia masih terpantau mengalami hujan dengan intensitas lebat yang diiringi dengan angin kencang seperti wilayah Depok dan sekitarnya pada tanggal 28 Oktober 2024. Selain itu, dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas lebat juga tercatat terjadi pada tanggal 26 Oktober 2024 di Stasiun Meteorologi Dok 2 Jayapura, di Stasiun Meteorologi Sentani, dan tanggal 27 Oktober 2024 di Stasiun Meteorologi Nabire. Secara global dan regional, nilai SOI Nino 3.4 dan MGO yang berada di fase 6 Western Pacific tidak berpengaruh terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. IOD terpantau mengalami peningkatan dalam nilai negatif yang menunjukkan potensi penguatan pola konvektif di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian, aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin juga diperkirakan akan aktif di Sumatera bagian tengah hingga selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, adanya sirkulasi siklonik yang berada di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat dan Samudra Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Sumatera Barat hingga Bengkulu. Daerah konvergensi lain memanjang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, dari Laut Jawa hingga perairan selatan Jawa Barat, dari Teluk Tomini hingga Selat Makassar, dari Laut Timur hingga Nusa Tenggara Timur, dari Laut Banda hingga Laut Seram, dan dari Teluk Cendrawasih hingga Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, Sulawesi, dan Laut Flores. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Intrusi udara kering atau dry intrusion juga diperkirakan melintasi wilayah Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Banten yang mampu mengangkat uap air basah di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab, yaitu di Sumatera bagian barat.
Labilitas lokal kuat di beberapa wilayah juga mendukung proses konvektif pada skala lokal seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, pada sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi, potensi hujan masih didominasi pada sore hingga menjelang malam hari dengan sebaran tidak merata dan durasi relatif singkat. Hal ini umum terjadi pada masa peralihan dan di awal musim hujan yang diperkirakan terjadi pada awal hingga akhir November mendatang. Sementara itu, potensi cuaca signifikan dalam periode 1 November hingga 7 November 2024 berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Kemudian potensi angin kencang terdapat di wilayah Riau, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dengan adanya potensi hujan sedang hingga lebat tidak merata di sejumlah wilayah Indonesia, masyarakat dihimbau untuk memulai membersihkan lingkungan, memperkuat bangunan atau infrastruktur, menyiapkan perlengkapan darurat bencana, dan hindari daerah-daerah yang mudah terdampak. Selain itu, penting untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrim lainnya, terutama di daerah rawan. Masyarakat juga diharapkan mengenali potensi bencana di sekitar mereka dan selalu memperbarui informasi dari BMKG terkait perakiraan cuaca serta protokol evakuasi jika terjadi bencana. Informasi lebih lengkap bisa diakses melalui website BMKG, media sosial Info BMKG, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.